Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan memaparkan hasil dari penelitian kami, yaitu tentang pemahaman materi dan kemampuan menulis sesorah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganyar. Perkenalkan, saya Anita Rahmawati, NIM K4222005, dan teman saya Indah Wijirahayu dengan NIM K422027. serta Pramesti Novitasari K4222061. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari sesorah. Sesorah merupakan bentuk komunikasi bahasa tatap muka. Sesorah adalah berbicara di muka umum dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan atau untuk mengajak para pendengar berpikir dan atau bertindak seperti dinasihatkan orang berpidato. Menurut Ahmad, tahun 1994, halaman 48, menjelaskan bahwa pidato adalah proses komunikasi yang lebih bersifat satu arah, sebab hanya seorang yang berbicara, sedangkan yang lainnya mendengarkan. Penyampaian dan penamaan pikiran, informasi, gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai disebut pidato. Jadi, pidato adalah berbicara di muka umum dengan tujuan untuk menyampaikan pikiran, informasi, gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai. Kemudian untuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah siswa dapat memahami teks sesorah yang diajarkan oleh guru? Kedua, apakah penjelasan yang guru ajarkan dapat dipahami oleh siswa? Yang ketiga, seberapa tertarik siswa dalam mempelajari teks sesorah? Keempat, apakah struktur teks sesorah dapat dipahami dengan mudah? Kelima, apakah latihan yang diberikan oleh guru dapat melatih pemahaman siswa mengenai teks sesorah? Keenam, dengan struktur yang benar, apakah siswa dapat menyusun teks sesorah dengan mudah? Yang ketujuh, apakah siswa terbantu dengan latihan menulis teks sesorah? Dari hasil penelitian tersebut, yang pertama, dari hasil data diagram di samping sebanyak 46,9% siswa sangat setuju untuk memahami teks sesorah yang diajarkan guru. Sebanyak 37,5% siswa juga setuju bisa memahami teks sesorah yang diajarkan oleh guru. Dan 15,65% siswa tidak setuju karena belum bisa memahami teks sesorah yang diajarkan oleh guru. Dan sisanya, siswa sangat tidak setuju untuk bisa memahami teks sesorah yang diajarkan oleh guru. Untuk hasil penelitian yang kedua, yaitu dari hasil data diagram di samping sebanyak 50% siswa setuju dapat menerima penjelasan dan memahami materi teks sesorah yang diajarkan oleh guru. Sebanyak 31,3% siswa sangat setuju menerima penjelasan dan memahami teks sesorah yang diajarkan oleh guru. Sebanyak 12,5% siswa tidak setuju karena belum dapat memahami penjelasan materi teks sesorah dari guru. Dan sebanyak 6,3% siswa sangat tidak setuju karena belum dapat memahami penjelasan materi teks sesorah dari guru. Untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu dari hasil data diagram di samping sebanyak 46,9% siswa setuju tertarik untuk mempelajari teks sesorah. Sebanyak 34,4% siswa tidak setuju untuk mempelajari teks sesorah. Dan sebanyak 6,3% siswa sangat tidak setuju untuk mempelajari teks sesorah. Sebanyak 12,5% siswa sangat setuju untuk mempelajari teks sesorah. Untuk hasil penelitian yang keempat, yaitu dari hasil data diagram di samping sebanyak 37,5% siswa setuju untuk mudah memahami struktur teks sesorah. Sebanyak 34,4% siswa tidak setuju untuk memahami struktur teks sesorah. Hasil penelitian yang kelima, dari hasil data diagram di samping sebanyak 53,1% siswa setuju karena latihan yang diberikan guru kepada siswa dapat dipahami dalam teks sesorah. Sebanyak 21,9% siswa tidak setuju latihan yang diberikan guru kepada siswa tidak dapat dipahami dalam teks sesorah. Sebanyak 21,9% siswa sangat setuju karena latihan yang diberikan guru kepada siswa dapat dipahami dalam teks sesorah. Dan sisanya sangat tidak setuju latihan yang diberikan guru kepada siswa tidak dapat dipahami dalam teks sesorah. Hasil penelitian yang keenam,
Dari hasil data diagram di samping, sebanyak 50% siswa setuju untuk menyusun struktur teks sesorah dengan mudah. Sebanyak 25% siswa tidak setuju untuk menyusun struktur teks sesorah dengan mudah, dan sebanyak 9,4% siswa sangat tidak setuju untuk menyusun struktur teks sesorah dengan mudah, dan sebanyak 15,6% sangat setuju untuk menyusun teks sesorah dengan mudah. Hasil penelitian data yang ketujuh, dari hasil data diagram di samping, sebanyak 37,5% siswa setuju terbantu dengan latihan menulis teks sesorah. Sebanyak 46,9% siswa tidak setuju terbantu dengan latihan menulis teks sesorah. Sebanyak 12,5% siswa sangat setuju terbantu dengan latihan menulis teks sesorah, dan sisanya siswa sangat tidak setuju terbantu dengan latihan menulis teks sesorah. Penelitian dari kesimpulan kelompok kami adalah hasil dari data responden pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganyar tersebut sebagian besar sudah memahami tentang materi sesorah. Tetapi ada beberapa siswa yang masih belum memahami materi tentang sesorah, sehingga guru perlu meningkatkan cara menyampaikan materi sesorah agar siswa tersebut mudah dipahami. Terima kasih.